ternyata lebih radikal dari bapaknya. Sumber https://pumu.co/. Penulis Sugeng Purwanto, PWMU. Anak Sunan Kalijaga bernama Pangeran Panggung ternyata perilakunya sangat ekstrim dan radikal, menantang kemapanan agama Islam yang dipahami orang hanya luarnya. Nama asalnya Syarif Abdurrahman. Pemahamannya tentang Islam dinilai sesat, sama seperti Syekh Siti Jenar. Dia disidang oleh ulama dan dijatuhi hukuman mati. Ajaran anak Sunan Kalijaga ini berbeda dengan bapaknya yang akomodatif dengan tradisi. Kisah ini ditulis oleh Wiji Saksono dalam buku Mengislamkan Tanah Jawa. Pangeran Panggung, anak Sunan Kalijaga dengan Retna Siti Jenab, saudara perempuan Sunan Gunung Jati. Dia berpaham tasawuf berguru kepada Syekh Siti Jenar. Menurut dia, beragama itu harus menangkap substansinya, bukan syariat dan fikih semata. Dia menjadi kritis dan beroposisi terhadap para wali dan Sultan Demak sejak gurunya Syekh Siti Jenar dihukum mati. Pesantren dan ajaran Wihdatul Wujud diteruskan olehnya. Cara dakwahnya radikal dan kasar seperti membawa anjing ke masjid. Mengutip dari Babat Semarang yang diterjemahkan oleh Darinkes, mengisahkan, pangeran ini punya 2 anjing. Diberi nama Tokit dan Iman. 2 anjing ini dibawa masuk ke Masjid Jami Demak, berlarian dan bermain di dalam masjid. Akibatnya Kesultanan Demak geger, karena perilakunya itu mengotori kesucian masjid, melanggar ajaran Islam, dan sembrono. Dia ditangkap lalu dihadapkan kepada sidang para ulama. Putusannya hukuman mati. Eksekusinya diserahkan kepada Sultan Demak. Tapi dia lolos dari hukuman mati. Dia terus mengajarkan tasawuf di daerah Tegal dan Brebes hingga meninggalnya. Makamnya ada di Kelurahan Panggung, Tegal. Dari situlah dia mendapat sebutan Pangeran Panggung atau Sunan Panggung. Kisah Pangeran Panggung. Teks babat yang ditulis ulang oleh Darinkes berkisah seperti ini. Kocapa jeung Sunan Kudus tuwin sunggung para wali matur Kanjeng Sultan Demak perkawis kang paman menggih Pangeran Panggung kersanya sangat amurang agami. Sultan Demak ngandikarum paranta sulayaneki jeung Sunan Kudus turira menawi melebet masjid sagawone kalih milwa pun iman kalawan Tokit guton aneng jero masjid gung saran dipun orak-arik Kanjeng Sultan angandika para rembagira samai kang para wali aturnya prayogi dipun besmi kini sas neng alun-alun jeung Sultan sigra parentah dumateng rekiana patih sadia kayu duklan lengo tan ada ngungus rumanti. Jika diringkas artinya, Sunan Kudus dan para wali melapor kepada Sultan Demak tentang perilaku dan ajaran yang menodai agama Islam. Seperti masuk masjid dengan 2 anjingnya yang dinamakan Tokit dan Iman. Bermain dalam Masjid Agung hingga porak-poranda. Sultan meminta para wali bermusyawarah. Para wali mengatakan, harus dihukum mati di alun-alun. Sultan memerintahkan Patih mengumpulkan kayu duk dan minyak tanpa belas kasihan lagi. Dalam kisah lain disebutkan hukuman mati dibakar ini tak membuat Pangeran Panggung mati. Malah dia dan anjingnya bermain-main di bara api. Dalam api yang berkobar dia meminta kertas dan pena lalu menulis kitab bernama Suluk Malang Sumirang. Suluk Sumirang dan isinya. Isi suluk ini mengkritik orang Islam yang hanya patuh syariat dan suka mengafirkan orang yang tak mengerjakan syariat. Padahal substansi beragama itu mestinya paham tentang zat Allah, bukan pada teks. Motif penulisan suluk ini hampir sama dengan serat Darmo Gandul Dangatoloko. Bedanya 2 serat terakhir ini ditulis oleh kelompok pra-Islam yang agamanya tersisih sejak berkembangnya agama Islam.
Sedangkan suluk malang sumirang karena perbedaan paham mazhab Islam. Hilmi Firdausi dalam tulisannya tentang suluk malang sumirang mencontohkan bait-bait sindiran itu seperti ini. Akatah wong engrempelu tata lapal kang den rasani, sembayang lan puasa kang tansah dengunggung, den senggi hanyelamenat sumbalinga awuwuh andur balani akeh dadi brahala. Banyak orang omong kosong, makna harfiah yang diperhatikan, sembahyang dan puasa, yang senantiasa dihitung, dianggap dengan itu menjadikannya Islam, padahal itu dapat membahayakan, sebab bisa menjadi berhala. Dusa gung alit kang den ajrihi ujar kupar kapir kang den gulang kalal karam kang denane, sembayange tan surut puasane den hati-hati, tan ayun kaselapan karing kesing hukum kaya uga tumeka, sembah puji sembayange rina wengi pengrasane wusnata. Dosa besar dan kecil yang ditakuti kata kufar kafir yang hanya dipelajari, halal haram yang dijaga, sembayang tidak berhenti, puasa tertib dikerjakan, tidak ingin melalaikan, sibuk terjebak aturan, seperti berharap segera tiba, bersembayang siang malam, anggapannya sudah benar. Daluwange ana rong pedati, dene mangsin rong gentong ana, nora nana wekasane, dan alir dipun urut anggung gawe pating barigi arebut mumuradan tan anak kang mundur kupur kinupurken samya dangu-dangu salang gepiok ing kulambi dadi pinisah kata. Kertasnya 2 pedati tintanya 2 gentong tidak ada batasannya, diikuti dan dituruti terburu-buru dalam segala sesuatu, berebut tafsir tidak ada yang mengalah, saling mengafirkan lama-lama bertikai dilerai banyak orang.